Halo, assalamualaikum, welcome to back my channel. Gimana kabar teman-teman semua ya di masa PPKM ini? Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan apapun aktivitas teman-teman. Walaupun kita hanya di rumah saja, walaupun kita bekerja maupun belajar di rumah, kita harus tetap produktif untuk melakukan aktivitas, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tak luput dari kata motivasi dan inspirasi, saya akan selalu memberikan partisipasi untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris. Jangan khawatir, saya akan memberikan semua materi yang saya ketahui dan saya pelajari tentang bahasa Inggris. So, jika kalian ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam, tonton channel ini sampai habis dari part 1 sampai part akhir yang nanti akan saya berikan untuk teman-teman semua. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk bisa bahasa Inggris ya. Oke, see you guys. Guys, sebelum kita belajar bahasa Inggris, jangan lewatkan ya untuk subscribe, like, share my YouTube channel agar pembelajaran ini lebih bermanfaat dan kalian mendapatkan pembelajaran tentang listening, writing, speaking, reading, English language, okay? Part 4 ini saya akan memberikan materi tentang use coordinate connector. Apa sih use coordinate connector itu? Sesuai dengan namanya konektor. Konektor itu penghubung ya. Jadi penghubung antara klausa satu dengan klausa yang lain menggunakan coordinate connector atau menghubungkan kalimat satu dengan yang lain. Coordinate connector ini memiliki anggota yaitu diantaranya and, but, or, so, yet. Perlu diketahui teman-teman bisa mengingat atau menghafal anggota coordinate connector karena jika teman-teman ingin membuat sebuah klausa atau kalimat tanpa menggunakan coordinate connector, kalimat tersebut akan berantakan, akan kacau, tidak karuan ya maknanya maupun dari penggunaan struktur katanya. Oleh karena itu teman-teman bisa mengetahui atau menghafal atau mengingat struktur dari anggota coordinate connector. Penting sekali bahwa ini merupakan sebuah kalimat yang aktif maupun yang pasif. Bisa teman-teman cantumkan ataupun letakkan coordinate connector dalam sebuah kalimat tersebut agar terlihat cantik, agar terlihat bisa dipahami dan bisa dibaca oleh pembacanya. Oke, di dalam use coordinate connector ini memiliki rumus. Jadi bukan hanya kita menghafal ataupun mengingat rumus matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, tetapi di bahasa Inggris juga memiliki rumus. Tapi rumusnya sangat simpel sekali, perlu teman-teman ketahui. Di sini ada subject verb coordinate connector dan subject verb. Struktur dalam penggunaan konektor ini adalah semuanya itu seimbang. Jadi antara klausa satu dan klausa yang kedua seimbang. Terdapat subjek dan verb, kemudian di tengahnya menggunakan coordinate connector itu bebas, ada and atau but atau or atau so atau yet tergantung dengan kalimat tersebut ya, tergantung dengan arti yang teman-teman ingin letakkan di anggota koordinatnya. Kemudian ada subject verb juga. Kita ke rumus contoh nih. He eat and he drink. He adalah subjek, teman-teman udah paham kan subjek itu apa? Oke, kemudian verbnya itu adalah eat. Kemudian ada and ini adalah coordinate connector. Kemudian setelahnya ada he dan drink. He merupakan subjek kembali. Setelah and ada subjek he, kemudian ada drink. Oke, teman-teman merasa bingung atau sudah jelas nih? Kalau misalnya teman-teman bingung, oke ya, di sini ada contoh. Example yang number 1. She laughed but she wanted to cry. Perempuan itu ketawa tetapi dia ingin menangis. Teman-teman bisa mengartikan terlebih dahulu sebuah kalimat atau jika teman-teman ingin membuat sebuah kalimat atau story bisa dituliskan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sini bahasa Indonesia kan perempuan itu ketawa. Tetapi di sini konektornya ya. Konektor kemudian bertemu lagi dengan dia ini sebagai subjek ingin menangis. Ingin verb kemudian menangis adalah verb juga, tapi di tengahnya harus dibuatkan to infinitive biar tidak sama-sama double verb karena tidak ada conjunction lagi ya. Oke, she adalah subjek, laughed ini adalah verb,
kemudian but sebagai konektor. But ini artinya tetapi. Kemudian setelah but bertemu dengan subjek kembali yaitu she. Subjeknya harus sama dengan subjek yang awal, tidak boleh berubah. Misalnya kalau she-nya diganti they, itu tidak bisa karena berbeda subjek. Kemudian wanted to cry. She loved but she wanted to cry. Oke? Simple sekali example-nya. Teman-teman hanya mendengarkan, saya tidak perlu melihat pun bisa dipahami. Atau misalnya jika teman-teman ingin lebih jelas lagi, boleh menonton video ini sampai akhir. Next, yang sampel yang number 2. Aku bingung harus membeli buku atau aku harus menjual buku. Coba teman-teman lihat, di situ adalah subjeknya ada aku. Berarti aku itu apa bahasa Inggrisnya? I. Oke. Pandai sekali. Kemudian bingung harus membeli. Bingung ini adalah sebuah adjektif, maka dicantumkan confused. Yang ada huruf ed terakhir itu bukan hanya verb aja, bisa diartikan adjektif, tergantung sesuai dengan penggunaan katanya. Kemudian harus ini adalah modal yang artinya should. Membeli yang artinya buy, verb. Ingat teman-teman, kita sudah belajar sebelum mengenai modal. Modal harus bertemu dengan verb 1 yaitu buy. Tidak boleh ada tambahan apapun. Tidak boleh ditambah s, misalnya books. Tidak boleh ditambahkan s, misalnya buy. Kemudian book ini sebagai objek or. Koordinat konektor di sini menggunakan or. Kemudian setelah or bertemu dengan subjek kembali yaitu I. I bertemu dengan should modal. Kemudian sell ini adalah artinya menjual sebagai verb. Kemudian bertemu book kembali. Penggunaan objek itu bebas, teman-teman bisa diletakkan atau tidak diletakkan pun tidak masalah. Yang penting kalimat tersebut adalah sinkron ataupun memiliki makna yang tidak menggantung, tapi makna itu jelas ya. Oke, teman-teman udah paham? Masih bingung juga? Kita next ke example yang number 3. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. The phone ini ada sebuah artikel. Kenapa sih kok ada artikel sebelum phone? Oke, kita nanti akan belajar artikel ya. Artikel itu banyak, ada the, an, masih banyak lagi. Kemudian setelahnya ada rang. Rang ini adalah berdering yang artinya verb. Kemudian again and again sebagai objek. So, koordinat konektor. So, di sini penggunaan koordinat konektor. Teman-teman bisa mengingatnya anggota sisi atau koordinat konektor itu apa aja. Bisa kita cek materinya kembali. Kemudian the receptionist ini sebagai S ya, subjek. Kemudian ada artikel juga, the receptionist was sebagai verb not able to get much work done. Oke, clear ya. Setelahnya ada objek. Jadi yang artinya telepon, the phone, berdering, rang, lagi dan lagi, again. Koordinat konektor penggunaannya so yang artinya sehingga. Resepsionis sebagai subjek setelah koordinat konektor. Kemudian was not able, tidak mampu. To get, tidak mampu mendapatkan. To ini bukan hanya kita diartikan sebagai to, tapi bukan hanya diartikan sebagai untuk ya, tapi to ini adalah tambahan agar tidak double verb, makanya ditambahkan to infinitif jadi get. Kemudian much work, pekerjaan yang banyak. Work done, diselesaikan. Oke, simple guys. Ini ada example yang number 4. Kamu pasti sudah menyelesaikan pekerjaan kemarin, namun kamu hampir tidak selesai sekarang. You must have finished the work yesterday, yet you is not close to being finished today. Coba lihat, kita perhatikan koordinat konektornya menggunakan apa? Ya, menggunakan yet ya, menggunakan namun. Coba you ini sebagai apa? Oke, you ini sebagai subjek.
must sebagai modal, have finished ini adalah sebagai verb. Kenapa sih kok ada have, ada finish, kok sama-sama verb, tapi finishnya kok ada idenya? Oke, nanti kita akan belajar mengenai tenses ya, karena tenses itu banyak. Kemudian the work yesterday. Setelah yet, kita bertemu kembali dengan subjek, yaitu subjeknya you. Kemudian is not close, ini sebagai verbnya, to being finished today sebagai objeknya. Objeknya di sini ada adverb keterangan waktu ya, today. Kalau yang di atas yesterday, kalau yang di bawah today. Oke, clear teman-teman? Ada yang ditanyakan? Jika teman-teman merasa bingung, Miss Ima akan memberikan sebuah latihan untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Karena latihan ini penting untuk teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Jika teman-teman bisa mengerjakan latihan ini, tandanya teman-teman bisa dan memahami apa yang sudah disampaikan. Latihan yang pertama nih, coba teman-teman baca, kemudian artikan dari latihan tersebut. Setelah diartikan, coba dilihat konektornya apa aja nih, subjeknya apa aja, kemudian verbnya apa saja. Bisa diklasifikasikan dan dijadikan story yang it is good for you guys ya. Oke, siap? Yuhu. Next, catatan yang kedua masih di part 4 mengenai perbedaan for dengan because yang memiliki arti sama, yaitu karena. Untuk mengetahui perbedaannya, teman-teman mengidentifikasi dulu catatannya. Apa yang menjadikan for dan because ini berbeda? Coba dibaca dulu. Oke, yang pertama, for tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa, sedangkan because bisa. Clear? Oke, clear. Yang kedua, because bisa diletakkan di awal kalimat, sedangkan for tidak bisa. Oke, jelas? Oke, yang ketiga, for tidak bisa didahului oleh not ataupun conjunction lainnya, sedangkan because bisa. Ya, teman-teman bisa membaca ini, bisa juga memperhatikan kenapa sih kok tidak bisa, kenapa sih kok bisa, kenapa for ini nggak bisa, dan kenapa because ini bisa. Agar teman-teman bisa paham, kita lanjut ke contoh ya. Oke, example number 5. Number 5. Why did not you eat noodle? Kok ini pakainya tanda tanya, kalimat pertanyaan gitu. Mengapa kamu tidak suka makan mie? Apa yang teman-teman pilih antara for atau because? Jika teman-teman bingung untuk memilih for atau because sebagai jawaban dari pertanyaan example number 5, coba teman-teman buka kembali catatannya. Catatannya mengenai apa yang boleh menggunakan for, apa yang tidak boleh menggunakan because. Oke, sudah ya. Jadi jawabannya apa? Oke, betul sekali jawabannya because. Karena for ini tidak bisa digunakan di awal kalimat untuk menjawab sebuah pertanyaan. Yang hanya bisa menjawab pertanyaan yaitu because untuk kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah because I didn't like noodle. Karena saya tidak suka makan mie, guys. Oke. Next, number 6. Example number 6. Karena kecakapan bahasa Inggrisku rendah, aku belajar dengan Miss Ima. Kok ini kenapa langsung karena tidak ada kalimat selanjutnya? Karena ini merupakan kalimat ya, jawaban juga, sambungan juga, makanya dia langsung menuliskan karena. Di sini karena kecakapan bahasa Inggris. Karena. Teman-teman udah bingung?
Apa udah paham? Kalau bingung, kita bisa lihat catatan lagi ya. Oke, di sini catatan lagi tuh. Udah ada kan? Udah clear kan? Udah baca? Oke, sekarang menjawab. Jawabannya for atau because? Ya, again and again. Jawabannya because. Karena di awal kalimat harus menjawab because, tidak boleh for. Because my English proficiency was low, I study with Miss Ima. Kok ya? Supaya teman-teman bisa menjawab example-nya, bisa dibuka kembali catatannya agar tidak salah untuk menjawab. Oke, next. Example number 7. Saya belajar bahasa Inggris bukan karena ayah saya memaksa saya, tetapi karena bahasa Inggris sangat penting di era globalisasi. Silahkan teman-teman terjemahkan kalimat example tersebut, kemudian klasifikasi atau mengidentifikasi. Ini tuh menggunakan for atau because ya. Karena dengan menerjemahkan, teman-teman bisa mengetahui penggunaan katanya. Oke ya. Ya, betul sekali. Oke, kita terjemahkan ke bahasa Inggris. I study English not for or because my father forced me, but for atau because English is very essential in globalization era. Oke, di sini ada dua kalimat yang bisa teman-teman gabungkan. Ya, betul sekali, di example number 7 menggunakan because semua. Jika teman-teman baca peraturannya ataupun catatan di awal, penggunaan for atau because pasti paham ketika mendapatkan soal ini. Langsung coret, tidak perlu berpikir panjang. Berarti, I study English because I study English not because my father forced me, but because English is very essential in globalization era. Oke, clear sekali ya. Mudah kan? Karena peraturan di awal itu udah jelas penggunaan katanya ataupun catatannya itu udah jelas untuk penggunaan kata for dan because. Tinggal bagaimana caranya teman-teman bisa latihan terus-menerus mengerjakan soal agar bisa dimengerti apa yang sudah saya sampaikan. Oke, next ya. Miss Ima akan berikan example number 8. Aku suka menulis sebuah cerita tentang kehidupan karena aku ingin menjadi seorang penulis. Coba perhatikan penggunaannya for atau because. Oke, ya. Kita dapat mengartikan terlebih dahulu. I like to write a story about life, for I want to be a writer. Oke, betul sekali penggunaannya for. Kenapa for? Karena di sini adalah klausa satu dengan klausa yang lain. Jadi for ini sebagai conjunction. Makanya setara antara sebelum dan sesudah. Kan kita tadi sudah belajar tuh koordinat konektor kan. Nah, diaplikasikannya di example nyambung. Example number 8 ini. Jadi for, karena sama subjek dan subjek sebelum koordinat konektor itu udah subjek I, dan setelah koordinat konektor itu subjeknya I. Jadi penggunanya adalah for. I like to write a story about life, for I want to be a writer. Clear ya? Yaps, betul sekali. Nah, tidak ketinggalan dari latihan, karena dengan latihan ini menandakan bahwa kita mampu mengerjakan soal latihan karena kita paham tentang materi yang sudah disampaikan. Latihan 1 sampai 8. Coba teman-teman bisa kerjakan soal tersebut. Jika salah langsung coret, berarti tidak ada coretan adalah jawaban yang benar. Number 1, for or because I want to be singer. Jika teman-teman bingung untuk mengerjakan latihan nomor 2 ini, bisa buka catatan terlebih dahulu peraturan di penggunaan for atau because. Silahkan kerjakan 1 sampai 7. Kemudian jika teman-teman ingin di feedback, bisa tulis di kolom komentar. Karena saya akan berikan
jawabannya jika teman-teman mengerjakannya. Oke, siap? Ya, oke, thank you teman-teman. Miss Ima memberikan materi di part 4 ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali untuk teman-teman belajar awal yang basic sekali untuk teman-teman pelajari agar tidak bingung apa yang sudah disampaikan dan bisa diingat terus sampai teman-teman bisa lancar menuliskan story-nya. Oke guys, see you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.